warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaram min ahibbail kiram seluruh jamaah masjidil jihad. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu. Tidak lain tidak bukan, dan rasa syukur kita harapkan Allah istiqomahkan hati kita untuk selalu menuntut ilmu baik dari buayan hingga liang lahat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang selalu berselawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita hantarkan kepada beliau menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaatul ujmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, minggu lalu kita masuk kepada pembahasan tentang aqsamul iftar, yaitu bagian-bagian yang diperbolehkan untuk kita berbuka puasa. Sebelum kita mulai mengaji kita bertawassul kepada Rasulullah SAW dan kepada muslim kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau tulis. Al-Fatihah dan Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Musallin ala tasabinatin najasatin Subhana al-hadru min al-fa'al wa bihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi wa rahmatihi fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari arba'atun, yaitu bagian-bagian yang diperbolehkannya atau keadaan-keadaan diperbolehkannya kita membatalkan atau berbuka puasa itu ada 4. Ma yalzamu fil qada wal fidyah. Di antara yang pertama itu adalah seseorang yang batal puasanya tapi dia wajib qada dan wajib membayar fidyah sebesar 1 mud. Wa huwal itsnain, yaitu ada 2. Al-awwalu, yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi, yaitu takut mau berbuka puasa karena takut ada membahayakan nyawa seseorang, yaitu biasanya itu ibu hamil atau ibu yang sedang dalam keadaan menyusui, karena khawatir kalau ibu tersebut berpuasa itu tidak masuk asupan nutrisi atau protein untuk janin ataupun ke anak kita. Tapi sebelum itu ibu-ibu ini pun wajib dia untuk puasa terlebih dahulu. Malamnya dia masih wajib untuk mengambil niat. Jadi tidak boleh dibatalkan di awal. Pun nanti setelah pertengahan perjalanan puasa, tengah hari lah anggap asinya kering atau memang butuh asupan untuk si janin, maka dia boleh membatalkan di tengah-tengah puasanya dengan catatan dia wajib qada dan bayar fidyah sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiril qada ma'al imkanihi hatta ta'ti Ramadan akhar, yaitu di antaranya itu bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadannya sampai bulan Ramadan selanjutnya. Makanya ibu atau bapak yang masih punya hutang Ramadan tahun lalu,
sebaiknya ditebus sekarang atau diqadha sekarang. Berapa hutang Ramadan tahun lalu, terlepas kita batalnya itu karena kita tahu apa yang membatalkan ataupun kita tidak tahu, mumpung masih bulan Rajab, maka qadha puasa kita yang telah tertinggal. Jangan sampai kita tidak qadha puasa kita yang tidak tertinggal. Kalau bulan Sya'ban itu memang ada bulan yang diperbolehkan puasa, tapi ketika sudah dekat dengan akhir Sya'ban itu tidak disunahkan lagi, malah ada yang sebagian ulama memakruhkan kita untuk berpuasa karena kita menunggu Ramadan. Jadi sebelum nisfu Sya'ban, kalau ibu-ibu atau bapak yang masih punya hutang qadha puasa harus dibayar sekarang. Amannya kalau masuk Sya'ban maka berlaku untuk bapak-bapak ini. Kalau misalkan dia tahu kalau masuk Sya'ban berlaku fidyah. Kalau masih Rajab belum berlaku fidyahnya, hanya qadha puasa yang tertinggal. Tapi kalau ibu-ibu dia wajib bayar fidyah, wajib qadha dan bayar fidyah. Ini yang harus kita sebelum nisfu Sya'ban datang. Karena biasanya nisfu Sya'ban itu yang kita tahu, yang kita kenal dengan dari ulama-ulama kita adalah di mana buku catatan kita dihantar kepada Allah. Maka ini banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menuju nisfu Sya'ban. Karena ditukarnya catatan amalan selama setahun itu tak kalah nisfu Sya'ban. Maka tutup amal kita setahun ke belakang ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita sambut. Ada pula sebagian riwayat salah satu ulama kita bermimpi bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau malam nisfu Sya'ban itu dihantarkannya buku amal kebaikan, amal baik dan buruk kami ke hadapan Allah, kira-kira ada tidak engkau tahu amalan kami, amal baikkah yang kami lakukan atau amal burukkah yang kami lakukan?" Maka kata Rasulullah kepada ulama tersebut, setiap malam Jumat itu malaikat pencatat amal itu bertemu langsung menuju kepadaku, menyetor buku-buku amalan yang diperbuat oleh umatku sebelum dia hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap malam Jumat Bapak Ibu, buku kita ini disetor sama Rasulullah. Selama seminggu ke belakang Nanda berbuat ABCD, Rasul tahu. Jadi kata ulama tersebut, amalan apa yang harus saya persiapkan wahai Rasulullah, agar engkau tak kalah melihat buku amalanku, engkau senang. Maka kata Rasulullah SAW, lakukanlah apapun kegiatan yang kau lakukan itu diniatkan untuk membahagiakanku, kata Rasulullah. Maka ulama tersebut terbangun dari mimpinya, langsung menyampaikan kepada jamaahnya, setiap apapun yang kita kerjakan di dunia, niatkan untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad. Maka kalau kita niatkan untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad, ketika amalan kita disetor kepada Nabi Muhammad, yang dilihat, oh si Nanda ini niatnya dakwah untuk membahagiakan Nabi, berdagang untuk membahagiakan Nabi, mengurus anak untuk membahagiakan Nabi, mengurus istri, menafkahi istri untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Jadi landasi seluruh aktivitas kita itu untuk niatkan untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini umat Nabi Muhammad. Rasul itu paling suka antara umatnya itu saling membantu satu sama lain, apalagi saling menitipkan kebahagiaan di dalam hati sama umatnya. Maka tak kalah ketika dilihat, oh senyum Rasulullah kalau niat sebuah aktivitas kita itu untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Tapi inilah spesialnya kita punya Nabi. Ketika amal keburukan yang dilihat, oh Nanda, dalam seminggu ini ada yang kurang, kecewa Rasulullah.
kecewa Rasulullah, tapi ini spesial Nabi kita. Langsung beliau angkat tangan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni umatku karena seminggu yang lalu ia telah berbuat dosa kepadamu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita. Tapi jangan pula salah kaprah. Mentang-mentang Nabi yang minta ampun, kada hendak sholat. Nah ini pula kasusnya. Marah aku kada hendak sholat, nanti Nabi juga yang minta ampun. Iya, kalau Nabi pun manusia. Kalau umatnya udah zalim keterusan, Nabi pun malas melihat kita. Tapi niatkan, mulai dari malam hari ini, niatkan apapun untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad. Karena dengan seperti itulah kita dikenal sama Rasulullah SAW. Maka salah satu guru kami pernah berpesan, Bapak Ibu, kalau sudah 40 tahun umur kita belum bertemu dengan Nabi Muhammad, itu jadi tanda tanya besar di kehidupan kita. Jadi itu yang salah satu pesan kepada kami. Kalau nanti sampai umur 40 tahun kalian belum bermimpi ketemu Nabi Muhammad, itu harus kamu islah diri kamu. Apa yang kamu lakukan selama 40 tahun ke belakang, sampai Nabi tidak mau hadir ke dalam mimpimu. Makanya kalau kita terkenal kalau udah 40 tahun itu was-was lah kita semuanya. Tapi lah, saya pernah ketemu dengan beberapa orang. Saya tanya, ada beberapa orang yang saya ajak sholat yuk. Nantilah saya sholat tunggu 40 tahun aja saya tobatnya. La ilaha illallah. Ada pula kayak gitu orangnya. Tunggu 40 tahun lah tobatnya. Iya, kalau sampai umur Anda 40 tahun kan. Karena ada beberapa mindset orang yang berpikir untuk memperbaiki dirinya kalau sudah beranjak umur 40 tahun. Ketahui Bapak Ibu, umur 40 tahun itu keterbatasan otak kita tuh mulai menurun. Maka jangan sampai kita tunggu tobatnya. Kalau tobatlah kita. Kalau bisa hari ini tobatlah kita. Hari ini kita tobat, besok maksiat lagi, besok tobat lagi, besok maksiat lagi. Tidak masalah. Namanya tobat sabaradu kalau bahasa kita. Tidak masalah, tobat aja. Karena Allah baik. Allah kalau kita tanya dengan orang ilmu dan musaraf. Ilmu musaraf itu ilmu yang mempelajari kaidah tentang bahasa Arab. Allah gunakan kata-katanya taubat. Taubat ada tasydid di situ. Taubat itu artinya apa? Kalau orang yang di ilmu musaraf itu mengartikan bahwa Allah itu menerima taubat seorang hamba itu berkali-kali. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan untuk menerima taubat hambanya selagi hamba tersebut masih mau taubat. Maka di situ untuk taubat itu apa amalan kita untuk taubat? Maka Allah tasydidkan kembali di kalimat ghaffar. Asal katanya ghaffara, ampunan, tapi ditasydidkan kembali sama Allah dalam Al-Quran ghaffar. Artinya apa? Allah menerima berkali-kali istighfar atau minta ampun kita kepada Allah. Maka taubat itu jadikan sebagai salah satu passion kita bahasanya. Jadi Pak, jangan kita berpikir ingin membuka makom ma'rifat, membuka makom hakikat, membuka makom tarikat sebelum kita buka makom taubat kita kepada Allah. Jadi makom yang paling pertama, gerbang yang paling pertama kali dibuka oleh seorang hamba untuk menuju ma'rifatullah itu adalah taubat dia kepada Allah. Jangan pernah dengarkan Bapak dan Ibu kalau ada orang yang berkata taubat itu cuma satu kali, takkan diterima taubat orang berkali-kali. Jangan pernah didengar lisan orang yang dibimbing sama setan. Orang-orang yang seperti itu lisannya dibimbing, dikuasai oleh syaitan. Jangan pernah dengar hal-hal yang seperti itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah menerima taubat hambanya sekalipun walaupun itu nyawanya antara di tenggorokannya. Makanya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, artinya di antara nyawanya ada di tenggorokan dia, maka ia masuk ke dalam surganya Allah. Cuma tidak semudah itu.
Mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu tidak semudah itu. Karena ketika malaikat Israel datang itu bersamaan dengan tampilan-tampilan yang akan kita hadapi. Kalau tampilan yang dihadirkan oleh malaikat Israel itu adalah tampilan-tampilan surga, maka lisan ini, mata ini tak akan pernah mau berkedip, bahkan bibirnya tersenyum. La ilaha illallah dituntun hatinya yang menjawab la ilaha illallah. Walaupun lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tak kala yang dipertontonkan itu adalah tempatnya nanti di surga, maka dia tidak akan pernah fana dia. Saking indahnya surga. Untuk menjemput hal seperti ini, kita persiapkan hidup kita di dunia. Aturan Allah cuma dua. Imtithalu awamirillah wa ijtinabud nawahi. Kerjakan apa yang telah menjadi perintah Allah, jauhi apa yang telah menjadi larangan Allah. Aturan Allah dua. Aturan kantor aja segitu banyaknya sampai 2 lembar HPS mampu kita ikuti. Aturan Allah cuma dua. Karena kadang kita lebih takut kepada atasan daripada kepada yang mencipta atasan. Nah, ini yang harus kita perbaiki semuanya. Jadi jadikan taubat itu jadi salah satu sarana kita tiap hari. Karena Bapak, tidak ada manusia tidak berdosa setiap harinya. Ya, kami pun berdosa pasti setiap harinya, pasti dosa. Tak mungkin tak dosa. Nah, salah satunya adalah jalankan puasa. Puasa itu kan ibadah setahun sekali. Diminta sama Allah itu ketika Ramadan aja. Sisanya terserah Anda mau puasa silakan, mau tidak. Puasa sunnah itu banyak pula. Banyak puasa sunnah. Puasa Nabi Allah Daud. Maka ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Kalau anak sudah sampai umurnya 7 tahun, mulai ajarkan dia untuk berpuasa. Tidak masalah dia nanti jam 11 buka. Yang penting ajarkan dulu dia berpuasa. Tidak masalah dia jam 11 buka. Jadi biar puasa itu jadi pembelajaran yang pertama dia gitu. Sholat diajarkan, puasa diajarkan dan lain-lain. Nah, mau puasa apa lagi? Mau puasa hari lahir silahkan. Puasa hari lahir pun silahkan. Rasulullah itu berpuasa pada hari lahirnya. Artinya kalau artinya disandarkan ini dikiaskan oleh ulama kita. Puasa hari lahir itu sunnah puasa hari lahir karena Rasul mengerjakannya. Ma'udhifa min Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-fi'il wa takrir. Apapun yang berasal dari Rasulullah, baik perkataannya, apa yang dikerjakan sama Rasul, apa yang disetujui sama Rasulullah, itu sunnah. Maka kalau Rasul aja berpuasa pada hari kelahiran beliau, tidak masalah kita puasa di hari kelahiran kita. Cuma satu, jangan puasai orang. Ada pula judulnya gitu Pak. Puasai orang dia. Saking sukanya, ini pernah terjadi di kalangan kami gitu. Saking dia pengennya sama si fulanah ini, sama Bu Binian ini lelaki puasa dia Bu Binian. Nah ini yang bahaya. Sampai tidak kepada Bu Binian tersebut, sampai. Jangan salah, karena apa? Amalnya itu dibimbing sama setan tuh paling suka. Yang mana aku sampaikan? Kadang-kadang seperti itu kalau di bahasa sananya namanya tenun namanya. Jadi segala sesuatu yang dibimbing sama setan. Maka kalau puasa tanya dulu sama guru. Puasa ini boleh tidak guru? Kalau guru bilang boleh, berarti ada dasar dalilnya. Tapi amun ada puasa putih, puasa pati geni dan lain-lain, kalau sampai 10 hari, 40 hari kada tidur, entar dulu Ramadan sering bolong apalagi itu. Jadi ini yang harus kita hati-hati kalau masalah puasa. Nah, jangan sampai kita mentakhirkan qada kita. Pun terlepas nanti Ramadan ada yang memang darurat membatalkan kita. Maka sebelumnya sudah kami jelaskan apa-apa saja yang diperbolehkan dalam membatalkan puasa suci Ramadan. Itu jadi landasannya. Landasannya seperti itu. Nah, yang ketiga, ma yalzamu fihil qada' dal fidyah wa huwa yakthuru kamu'ma'alim. Apapun yang diperbolehkan membatalkan puasa, tapi dia wajib berqada' tanpa fidyah, yaitu yakthuru kamu'ma, yaitu orang yang pingsan
secara tidak sengaja. Orang yang pingsan karena sakit dan lain-lain, itu ketika pingsan dia batal puasanya. Maka batal puasanya ketika dia hatta walaupun pingsannya itu 5 menit. Kalau sudah dikategorikan pingsan, maka batal puasanya. Kalau sudah batal puasanya, tunjuki air. Jangan sampai dia meneruskan puasanya karena tidak sah ketika meneruskan puasanya. Tapi nanti kita sampaikan wajib diqodho ya. Makanya syarat puasa itu adalah salah satunya adalah kuat untuk menjalani dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan selanjutnya selanjutnya wasal itu dan yang ketiga mayal zamul fil fidyah dunal qada wa huwa syai'un kabirun. Apa yang membolehkan seseorang membatalkan puasa, dia cuma wajib fidyah aja, tapi dia tidak wajib qada, cuma wajib fidyah. Wa huwa syai'un kabirun, yaitu orang tua yang sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Maka abah-abah kita yang amun udah tua atau nenek-nenek kita yang amun udah tua, sampaikan kepada mereka, kalau udah kada kuat jangan puasa, malah menyiksa diri nantinya. Karena kalau udah menyiksa diri itu tidak baik, Allah tuh tidak suka yang seperti itu. Makanya ulama kita ada hukum seperti ini. Ini salah satu solusi untuk orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa kalau udah umur 65, 70. Karena kalau yang seperti ini kadang tidak ada patokan umurnya. Kadang ada aja umur 40 tahun dia udah kada kuat puasa. Ada yang seperti itu. Ada pula yang umur 30 kada kuat puasa. Ada yang seperti itu. Tergantung badan dia. Kalau dia bisa menjaga pola hidupnya, ya dia pasti puasa. Karena orang udah diabetes akut kayak apa dia mau puasa? Apalagi orang yang tergantungan obat, kayak yang tergantungan obat terus tuh, kayak penyakit TBC. TBC itu tergantungan obat, amun batal, amun kada puasa ya. Puasa, Ustaz, tapi kan sungguh tersinggung. Puasa itu sehat. Iya, untuk orang yang awalnya sehat, bukan untuk orang yang awalnya sakit. Kalau untuk orang yang awalnya sehat, maka makin sehat dia. Tapi untuk orang yang sakit, sehatkan dulu penyakitnya, baru dia puasa. Maka orang sakit itu tidak wajib puasa Ramadan. Tapi nanti ketika dia sembuh, baru dia wajib qadha. Seperti ini yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai orang sakit kita paksa pula dia puasa. Nah, termasuk abah-abah kita, kakek nenek kita kalau udah berumur, sampaikan masih ada amalia lain yang bisa dia lakukan. Kalau puasa, apalagi orang tua yang udah ingatannya itu agak berkurang lah gitu. Kadangnya bolesnya makan. Mending sampaikan di awal, abah ini udah kada berlaku hukum puasa sebenarnya. Nanti biar kami yang bayar fidyahnya selama Ramadan 30 mud yang dibayarkan. Kada usah puasa, sholat aja. Harus disampaikan sebagai kita Anda, sebagai kita cucu yang paham ilmu agama, yang mengaji pada hari ini. Tapi yang kayak kita asal murad sedikit masih puasa ya asal murad. Kecuali asal murad kayak mertua kami itu asam urat itu sudah sampai tak bisa jalan. Dari di bagian sana sampai tak bisa jalan, sampai tak bisa duduk, makan pun telungkup asam urat sampai mengecil ini kakinya. Sampai mengecil kaki karena pas kami tanya udah asam urat udah berapa lama? 30 tahun, 30 tahun udah asam urat itu. Sampai mengecil ini. Maka kami bilang jangan puasa. Padahal umurnya belum sampai 70, belum, masih 65. Jangan puasa. Udah enggak usah puasa. Nanti biar kami yang bayar fidyah masing-masing. Patungan aja anak-anak yang bayar fidyah. Karena kalau dia bayar fidyah, walaupun dia sanggup puasa tapi menyiksa dia, padahal dia harus minum obat dia memang meredakan dirinya. Itu kalau udah kambuh, Pak. Menjerit deh. Kalau udah kambuh menjerit deh. Maka nggak bisa kita biarkan gitu aja. Kalau kita suruh puasa tersiksa dia, malah kita zalim sama badan dia. Allah nggak suka tuh hal-hal yang kayak gitu.
Allah nggak suka orang beribadah tapi menyiksa diri dia. Nggak suka Allah. Maka Allah bilang kalau ibadah itu yang sedang-sedang aja, tingkatkan kualitasnya baru kuantitasnya. Saking rajinnya pengen solehnya kita, tahajud 40 rakaat. Hari ini 40 rakaat, besok lihat ada handaknya tahajud lagi. Yakin saya 40 rakaat. Maka para kiai, para ustaz ini kalau menyampaikan memang fadilah-fadilahnya luar biasa memang. Duha 12 rakaat akan dibangun istana di surga. Fadilahnya memang ada hadis yang kemudian berkata seperti itu, tapi hadisnya lemah riwayatnya. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah itu boleh digunakan untuk landasan fadilatul amal, untuk berbuat amal saleh, tapi tidak boleh dijadikan landasan hukum. 12 rakaat kita duha, besok ada hendak lagi ya duha. Apa ibadah kayak ini? 4 rakaat aja, apalagi jadi imam udah nafas 1-2, apalagi 12 rakaat gitu. Jadi walaupun 2 rakaat yang penting istiqamah. Istiqomah itu khairu min alfi karamah. Lebih baik daripada orang yang punya 1000 karamah. 2 rakaat nanti kalau udah kualitasnya meningkat, dengan sendirinya Allah akan berikan kekuatan untuk puasa, untuk ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Taharusan bin nikmah, kami punya guru ya di Subradi MSC. Itu salah satu guru yang dari masa mudanya, dari umur beliau itu 15 tahun, itu tidak pernah tinggal tahajud. Kenapa kami katakan seperti itu? Kami supir beliau, kalau mengantar ceramah apalagi daerah keluar, secapek apapun beliau, kalau sudah jam 2, kadang saya dari pagi ketemu pagi lagi Pak, ngantuin beliau itu. Dari pagi ketemu pagi lagi. Kadang di tengah jalan beliau tidur, walaupun tidur itu 10 menit, 15 menit. Kalau sudah jam 2, beliau pasti minta cari musola ke masjid. Dan minggir cari musola ke masjid. Abah mau tahajud, karena saya manggilnya Abah Yai. Abah mau tahajud. Tahajud beliau itu sampai saya perhatikan, saya tahajud juga, cuma saya tahajudnya 2 rakaat. Karena saya sadar diri 4 rakaat itu udah hangat ke saya gitu. Saya 2 rakaat aja dulu. Saya lihat beliau, saya tunggu beliau. Ini kapan selesainya tahajudnya ya Allah, diri lagi gitu. Kalau bisa dapat dikatakan badannya kayak Pak D. Kayak Pak D badannya, umurnya kurang lebih 65 tahun. Diri lagi, sampai saya penasaran suatu ketika, saya tanya, Abah tahajud berapa rakaat? Abah tahajud itu 20 rakaat. Melongo saya langsung 20 rakaat. Terus sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baru Abah tutup witir 3 rakaat. Saya hitung hampir 40 rakaat. Itu setiap hari Pak. Anda mulai dari umur 55 lah katanya, 55 ada 10 tahun 40 rakaat. Itu yang pesan. Kalau ibadah itu kualitas dulu yang dijaga. Abah tidak seperti ini dulu 2 rakaat. Karena kiainya itu berpesan, kawal cita-citamu dengan qiyamul lail pasti kau jadi. Maka kalau guru kami itu ceramah di mana-mana itu slogannya, kawal cita-citamu dengan qiyamul lail pasti kau jadi. Karena yang saya lihat di ratusan PD Pak, saya tahu bagaimana kiai kami itu. Kalau udah punya hajat, dapat dikatakan nggak ngotak hajatnya. Asli nggak ngotak kalau hajat. Pas kami lagi nyupir, kiai bilang, nggak apa pengen bangun gedung. Terkejut kan? Karena jujur Pak Ibu, ATM kiai saya yang pegang. Saya tahu isi rekening yang 55 ATM tersebut. Apa pengen bangun gedung 2 tingkat, gedung sekolah 5 lokal, 2 tingkat berarti 10 lokal. Saya tahu isi rekening beliau-beliau itu, saya tahu karena saya yang tukang bayar semennya, saya tukang bayar semuanya, saya tukang gaji tukangnya, saya lihat wah 5 lokal, 10 lokal yang udah Abah ajukan proposal sama Allah. Kalau proposal sama manusia berharap sakit hati. Proposalnya sama Allah. Oh iyalah Abah, otak saya ini tidak terima saya, masih logika. Kayak mana? Rekeningnya tak akan sampai, pas nanya berapa anggaran kira-kira Pak? 1 M lah. Enak aja ngomong 1 M lah. Ya udah Pak.
Langsung diminta ngomong di hadapan santri, saya punya hajat untuk bangun 10 lokal 2 tingkat, doakan saya. Al-Fatihah, semua santri Al-Fatihah. Saya ajukan proposal sama Allah. Tahadusan minimal 1 minggu ke depan ada yang nyumbang 1 M. Itu saya bilang, ya Allah, kata saya, ini salah satu bukti nyata yang saya lihat sendiri gitu. Ujung-ujung ada yang, karena kalau Kiai Supriyadi itu kalau udah punya hajat gak ngotak semua, pengen masjid lah. Baru pulang umroh, saya jemput beliau di bandara, beliau cerita, ada apa pengen pindahin 1 tiang masjid Nabawi itu ke pondok. Mikir saya, kayak mana cara pindahkannya bang? Pokoknya Bapak pengen pindahin. Kita ajukan proposal sama Allah. Itu setiap tahun tuh seperti itu Pak. Setiap tahun seperti proposal sama Allah. Cuma masjidnya agak lama. 1 bulan dia belum bilang lagi proposal apa belum tembus buat masjid lagi. Berarti harus tingkatkan tahajudnya lagi. Mungkin boleh tingkatkan tahajudnya. Tidak lama ada orang dari bank mana tuh? Bank Mega kalau nggak salah punya nasabah. Nasabah ini udah tua. Tahu-tahu isi rekeningnya ini pengen dibangunkan sebuah amal jariah, kita amal jariah. Akhirnya karena ini pimpinan Bank Mega kenal sama beliau, dibawa. Berapa saja? Yang pertama, saya mau amal jariah, saya mau membangun masjid di pondok pesantren ini, boleh. 1 ya, Bapak punya uang berapa? 500 juta kurang. Saya minta 1,5 M. Kami yang dengarnya, kayak mana caranya? Saya minta 1,5 M. Oh siap Kiai, kami penuhi. Di teleponnya anak-anaknya semua terkumpul 1,5 M dalam 3 bulan jadi masjid. Tiangnya cuma bentuk Nabawi, ada garis-garis gitu. Yang penting jadi itu pesan Kiai kami. Kalau kita punya hajat-hajat yang agak tidak masuk akal, kawal dengan qiyamul lail, pasti insyaallah jadi. Karena yang dia katakan itu bukan insyaallah lagi, pasti itulah. Maka itu sekalipun kita setidaknya dalam 1 minggu itu adalah amal. Tapi 1, tingkatkan kualitasnya dulu. 2 rakaat aja dulu, biar tidak berat. 2 rakaat tutup dengan witir, 2 rakaat tutup dengan witir, seperti itu. Kalau tidak bisa tahajud, duha. Jadi amalan sunnah yang dilakukan sama Rasulullah. Jadi kita menghadap Rasulullah itu setidaknya kita pernah melakukan amalan sunnah beliau. Itu sedikit cerita tentang kiai kami. Lanjut, jadi orang yang sudah tua tidak dibebankan untuk berpuasa, dia cuma wajib bayar fidyah, tapi tidak wajib qada. Dan yang terakhir la wala wa huwal majbur, tidak diwajibkan wala tidak diharuskan. Ulama fikih kita Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menggunakan 2 kalimat la wala, artinya ini memang tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Wa huwal majnun, bagi mereka puasa yaitu majnun, orang yang sudah hilang akalnya atau gila secara tidak sengaja atau secara penyakit. Kalau gila secara sengaja beda urusan. Itu stres namanya. Masih sah, dia boleh puasa, dia masih terbeban syariat. Alladzi lam yata'adda bi jununi. Itu gilanya itu memang secara tidak sengaja dan dia tidak ingin, memang ada gangguan lah di kepalanya. Itu harus itu. Termasuk orang-orang epilepsi, orang-orang ayam. Itu kalau udah kambuh ayahnya di tengah-tengah puasa, batalkan puasanya karena hilang kesadarannya itu kan. Nah, tapi untuk orang-orang gila yang yang karena dia gagal caleg dan lain-lain, tidak bisa kayak gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ada pula hal-hal yang membatalkan. Kami pernah ditanya nih Pak, merokok batal tidak puasa? Kan tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Kan salah satu masuk di lubang itu kan kegiatan menelan. Merokok batal tidak puasanya? Sempat ditanyakan. Jadi kalau secara pemahaman kita, dia kan tidak ditelan itu rokok. Jadi boleh dong merokok. Ada Pak Ibu orang berpikir kayak itu.
puasa boleh dong merokok, kan dia tidak makan, tidak ditelan. Begitu kalau dia bujur juga, rokok kata teman mau repot juga gitu kan. Jadi apakah batal? Maka ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih memunculkan suatu hukum karena dilihat dulu redaksi bahasa Arabnya. Ternyata bahasa Arabnya itu menggunakan kata-kata yasrabus sijar atau yasrabud dukhan, mengisap atau mengisap rokok. Itu ada kegiatan yang kalau asapnya masuk ke dalam tenggorokan kita itu ada materi-materi sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita, maka rokok kalau puasa batal. Kalau orang yang menghirup asap rokok secara tidak sengaja tidak batal, karena dia menghirup itu tidak ada yang dia lakukan untuk diri dia sendiri. Kalau tahu orang merokok, kita lagi puasa kita hirup, kita itu tidak batal. Tapi orang yang merokok, ini kami tekankan langsung, orang yang merokok dilihat dari redaksi bahasa Arabnya yasrabu, kegiatannya itu ada, maka batal puasanya kalau dia merokok. Apakah ada ulama yang membolehkan rokok saat puasa? Ulama yang merokok pasti. Apakah ada ulama yang membolehkan saat puasa merokok? Kami tidak jawab, karena bisa jadi dalil nanti. Jadi biar kami yang tahu. Tetap kalau kita Syafi'i mutlak itu sama kegiatannya dengan makan dan minum itu membatalkan puasa. Termasuk apakah boleh imsak kita masih makan? Nah ini nih pertanyaan yang paling sering kami dapatkan. Apakah boleh kalau udah imsak makan? Imsak itu kan menahan artinya. Puasa secara lugahnya itu, secara bahasa artinya al-imsak, yaitu kegiatan menahan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau imsak di kita itu artinya rambu-rambu. Biasanya 10 menit sebelum azan ya di sini. 10 menit ya, 10 menit sebelum azan. Biasanya rambu-rambu, tapi dalam keadaan rambu-rambu itu kan kehati-hatian, lampu kuning bahasanya, kehati-hatian. Nah, dalam kehati-hatian itu, kalau mau masih makan dan minum, silahkan saja, tidak masalah. Karena imsak di kita itu adalah rambu-rambu saja, gitu. Rambu-rambu saja. Tapi kalau mau berhenti tak kalau imsak lebih bagus lagi, karena yang harus kita pahami. Kenapa ada hal seperti ini? Karena kalau di zaman Rasulullah itu azan 2 kali. Azan pertama itu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, itu Rasul itu beliau azan itu menandakan orang-orang untuk sahur. Yang kedua azan Bilal bin Rabah yang masuknya waktu subuh. Spare-nya rentang waktunya itu kurang lebih seperti 50 ayat bacaannya. Maka kalau bagi orang-orang imsak memang ada kopi yang belum habis. Imsak dia bisa ada BLT, imsak minum habis kan tidak masalah daripada mubazir. Tapi tak kalah sudah kita harus kasih rambu 2 menit 3 menit sebelum azan, hentikan kegiatan itu. Karena begitu Allahu Akbar bergema, semua kegiatan itu sudah tidak berlaku. Kalau ada yang Allahu Akbar kan ada. Karena pernah jadi dalil seseorang yang memang belum paham, ketika azan itu dia masih makan, padahal itu azannya Abdullah bin Umi Maktum, bukan azannya Bilal bin Rabah. Makanya ini sunnah azan 2 kali ini sunnah yang udah ditinggalkan sama kita. Kalau kita ke Arab umroh itu masih 2 azannya, masih 2 azan. Nah ini sebenarnya sunnah di pondok pesantren kami gunakan 2 azan ini. Azan pertama itu untuk penanda sahur semua, ketika udah nanti ada 5 menit sebelum itu ditandai baru masuk azan subuh. Ini sunnah yang udah mulai ditinggalkan sama sebagian ulama, sebagian kalangan-kalangan kita. Kalau kalangan salafun saleh masih menggunakan hal-hal seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai azan subuh kita masih makan. Jadi imsak masih boleh makan, tapi jangan makanan yang berat. Karena salah satu sunnah puasa itu adalah takhir sahur, mengakhirkan sahurnya.
Karena bisa kita bangun jam 4, kalau subuh kita nanti masih jam 4 lewat 53, lewat 59, kita kasih aja. Berarti 4.55 kita hentikan semua kegiatan makan dan minum kita. Tapi tetap niat tidak pada sahur, tapi niat malam sebelum malam tak kala buka puasa. Itu kita mulai niat untuk besok. Karena nawaitu sama gadin, kita gunakan kata-kata gadin artinya besok hari. Nah, hanya situlah niat yang boleh diingatkan. Kalau yang lain niat dilakukan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan juga fungsi imsak itu salah satu lainnya, kata ulama kita, salah satu MUI kita, itu untuk membersihkan yang ada di di sela-sela gigi kita atau sela-sela mulut kita. Jadi imsak gunakan untuk bersih. Jangan gunakan lagi untuk makan berat, terkecuali kita bangunnya pas imsak. Tapi tak keburu juga. Ya dumianya udah 5 menit lebih kan. Nah, jadi gunakan untuk sikat gigi dan lain-lain, bersiwak segala macam, bersihkan semua anggota di mulut kita sampai waktu azan subuh. Udah masuk ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah satu kali pertemuan lagi selesai kitab Safinah kita, insyaallah kita masuk kepada kitab Sulamut Taufik. Sebelum itu kita tutup dengan kita berdoa melalui Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dan bagi sanak famili kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah bila bidatul mazkur wal mawsul li rasul bidatul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi wa mazida ya rabbal alamin. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha al-atala wa ta'un ya man amarahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli ilmi wal khair, min ahli shirki al istiqamah, min ahli al-Qur'an, min ahli ibadah, min ahli akhlaqil karimah ya Allah ya arhamar rahimin. Warzuqna wa iyyahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma jud ummatan sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.